Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk pertama kalinya ya bikin video untuk settingan sederhana tapi menjanjikan ya untuk bisa moncer di lapangan. Tentunya dengan cara perawatan ya atau settingan yang teratur, dan juga cara settingannya kita pakai pakan racikan manggung gacor. Nah, ini produksi saya sendiri ya, dan juga ada jamu manggung gacor. Nah, ini cara settingannya cukup mudah ya, sederhana, tidak terlalu memakan waktu ya. Jadi kita bisa punya banyak waktu untuk mungkin bekerja atau yang lain ya. Jadi tidak terlalu fokus pada burung gacoran kita. Yang akan saya bahas hari ini ya masalah settingan dan juga perawatannya, cara perawatan burung bahan ya yang baru duduk atau baru bunyi. Jadi di sini kita pakai pakan ya, pakai pakan racikan manggung gacor ya, dan juga jamu manggung gacor. Kita bahas untuk burung bahan dulu ya. Untuk burung bahan yang baru dapat ya, atau mungkin kita beli punya temen atau punya orang ya, udah bunyi tapi pindah ke rumah kita ya, pasti membutuhkan adaptasi ya. Soalnya karakter burungnya beda-beda, ada yang cepat, ada juga yang lambat ya. Nah, untuk cara perawatan harian ya, kita rutinkan pakai pakan. Ini saya rekomendasikan ya untuk para pemain ya atau para penggantang ya. Soalnya di sini pakan dosisnya tidak terlalu tinggi ya, jadi pakan penyetabung. Dan juga cara pakainya juga simpel ya, tidak serumit yang kita bayangkan ketika menyeting di rumah ya. Jadi untuk burung bahan ya, cara perawatannya pagi ya, intinya pagi. Ketika burung bahan intinya pagi, kita harus pagi, bangunnya pagi, baru kita carikan atau embunkan ya, carikan suasana yang agak sejuk ketika matahari belum terbit. Nah, di situ kita sambil menunggu matahari terbit ya. Jadi otomatis burung perkutut akan merasa nyaman ketika di pagi hari, dan juga ketika sang fajar menyingsing ya atau matahari mulai terbit. Nah, disitulah rangsangan alami ya, semua burung pasti akan bunyi. Jadi lakukan setiap hari ya. Nah, dan juga untuk membantu ya, mempercepat burung bunyi gacor atau manggung ya, kita bantu dengan jamu racikan manggung gacor ya. Nah, mungkin jamu yang lain juga banyak ya, seperti yang lainnya ya. Kalau saya pribadi sih tidak pernah pakai yang lain ya, selalu pakai pakan racikan manggung gacor ya, sama jamu manggung gacornya. Jadi untuk burung bahan ya, pertama kali pakai ya atau pertama kali dikasihkan itu 7 butir. Nah, setelah minggu kedua baru kita kasih 5 butir. Itu untuk burung bahan ya. Nah, jadi konsistenkan mulai dari pemakaian pertama hingga ketiga, keempat. Nah, di situ otomatis akan kelihatan ya hasilnya nanti. Jadi kalau cuma menyimak di video ini mungkin kurang meyakinkan ya, tapi kalau
dicoba sendiri ya, diaplikasikan sendiri ke burungnya. Nah, baru di situ pasti akan ketahuan hasilnya ya. Nah, dan juga ketika pakai pakan atau jamu kok pakainya manggungnya lama atau lambat, di sini saya sampaikan lagi ya, tipikal burung beda-beda. Ada yang cepat manggungnya ya, ada juga yang lambat. Nah, jadi di sini enggak usah khawatir ya. Kalau misalkan 2 kali pemakaian kok belum manggung atau belum gayer ya, jadi sabar. Jadi prosesnya pembirahiannya masih kurang tinggi ya. Kalau belum gayer atau misalkan pemakaian 2 minggu atau 3 minggu. Nah, kalau masalah pakan ya, pakan di sini boleh kita pakai harian ya, atau misalkan untuk burung lomba juga bisa ya. Jadi tidak menyebabkan bulu rontok atau panas ya. Nah, dan juga mengandung nutrisi dan vitamin yang mencukupi untuk kebutuhan perkutut ya. Nah, jadi pakan racikan manggung gacor ini merangsang birahi dengan stabil ya. Beda dengan pakan dosis yang tinggi ya. Katanya banyak yang bilang brodol ya, panas atau rontok. Nah, di situ mungkin penyesuaian ya. Jadi kaget istilahnya. Karena terlalu tinggi ya dosisnya. Nah, dan juga untuk perawatan buat burung yang bahan, contoh kecilnya seperti tadi ya. Jadi pagi jam 6 atau mungkin jam setengah 6 atau jam 5 kita embunkan sampai menunggu matahari terbit. Nah, itu sangat penting ya, proses penggacorannya bisa mempercepat juga bisa ketika kita menkonsistenkan ya. Setiap pagi kita bangun pagi, kita keluarkan ya, kita embunkan, nah, baru kita tunggu sampai matahari terbit ya. Nah, untuk settingan burung yang udah jadi atau burung lomba ya, di sini ada tips dan triknya ya. Jadi settingan sederhana tapi gimana ya menyebutnya ya, settingan sederhana tapi menjanjikan gitu. Jadi tidak serumit yang settingan lain ya, karena karakter burung memang beda-beda. Kalau kita dari settingan yang lain atau mungkin dipindah ke settingan ini, kemungkinan banyak cocoknya. Soalnya kenapa? Yang pertama simpel ya, yang kedua burung tidak terlalu tidak terlalu kita otak-atik ya. Jadi nggak tiap hari kita ginikan ya. Jadi settingannya sederhana ya, dan juga waktunya juga tidak terlalu banyak. Nah, jadi settingan sederhana ya untuk burung lomba ya di lapangan. Nah, ini untuk settingan rumah ya, settingan rumahan. Nanti setelah itu saya akan bahas settingan yang di lapangannya. Untuk settingan rumahan di situ ada settingan min H2 ya, min H2 atau min H3. Nah, seperti yang saya live streaming di Facebook saya ya, Facebook saya Mas Andi ya, Mas Andi. Nah, jadi min H2 atau min H3. Jadi istilah min H2, min H3 adalah settingan sebelum lomba ya, sebelum lomba kurang 2 hari atau juga 3 hari. Nah, di sini caranya ya, kalau misalkan pakai jamu manggung gacor dan juga pakannya ya, nah, cara settingannya di sini cukup dicoba dari min H3 dulu, dari hari Kamis ya, Kamis malam Jumat. Itu kita mandikan ya malam, dan kita kasih jamu. Setelah mandikan kita kasih jamu standar saja, kasih 5 butir. Nah, kasih 5 butir, nah, baru kita anginkan ya. Setelah dimandikan kasih jamu kita anginkan. Dan juga tunggu prosesnya besok ya, ada juga burung yang baru
dikasih jamu ya tadi malam, besoknya udah langsung gacor atau bocor ya, layar ya. Nah, ada yang juga prosesnya lambat ya, mungkin hari Sabtunya langsung gacor juga ada. Nah, di sini kita harus pandai-pandai memahami ya karakternya. Misalkan di jamu besok langsung gacor, otomatis itu min H1 ya settingannya. Jadi malam hari Sabtunya ya, hari Sabtunya sore atau malam, di situ kita jamu. Nah, ada juga yang min H2. Cenderungnya sih kebanyakan min H2 ya, min H2 atau min H3. Nah, baru di situ burung hari Minggu sudah bocor. Nah, jadi untuk rawatan seperti ini ya, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis pagi ya, Kamis siang, di situ kita biarkan saja ya, mulai dari Senin sampai Kamis ya kita biarkan. Yang penting ada pakannya, ada air minumnya ya. Nah itu biarkan. Nah, di situ meskipun burung bunyi, burung tidak bunyi ya kita biarkan saja. Nah, apa kemauan burungnya ya. Misalkan proses penjemurannya ya, kalau saya pribadi ya cukup 1 jam. Karena kenapa? 1 jam seperti burung yang udah untuk lomba ya, tidak terlalu membutuhkan panas yang terlalu lama. Jadi cuma menghangatkan tubuhnya. Nah, jadi di situ settingannya dari hari Senin sampai hari Kamis ya dibiarkan saja ya. Nah, itu namanya settingan sederhana ya, tidak memakan waktu. Jadi Senin sampai Kamis ya itu dibiarkan, baru Kamis malam Jumatnya kita mandikan ya. Habis kita mandikan baru kita kasih jamu. Nah, untuk kasih jamu, nah, jadi kita pantau besoknya ya, hari Jumatnya ya, terus kita pantau lagi hari Sabtunya ya. Nah, jadi kalau misalkan hari Sabtunya udah mulai beraksi ya, udah ngayar, udah birahinya stabil ya, kita kalau bisa jangan diloskan untuk bunyi ya. Jadi biarkan tenaganya tersimpan ya. Mungkin kalau misalkan 10 menit atau mungkin 5 menit ya untuk sparring atau pemanasan tidak masalah ya. Yang terpenting tidak terlalu kita loskan untuk bunyi ya. Jadi untuk penghematan tenaga untuk hari hanya ya. Nah, itu settingan sederhananya ya untuk perumahan ya. Nah, untuk settingan lapangan ya mungkin banyak pemula yang belum tahu ya, kok burung saya di rumah gacor, terus di kantangan kok sering didis atau sering patok-patokin bulu atau mungkin main di bawah ya. Nah, di situ maka kita cari lagi ya, kita gali lagi ya penyebabnya dari apa, kekurangannya dari apa, kesalahannya dari apa ya. Nah, ini cuma settingan lapangan saja ya, settingan lapangan biar sama-sama bisa main ke gantangannya. Jadi tidak merasa aduh burung saya kok kayaknya kurang cocok untuk gantangan, mungkin kurang gacor, jadi nggak pikirannya nggak mentalnya kurang kuat ya. Jadi burungnya ya tergantung tuannya, mental tuannya ya bagus, otomatis mental burungnya pasti akan berani ya ke gantangan. Nah, untuk settingan lapangan sendiri ya kita harus memahami satu karakter burungnya. Nah, di situ mungkin ada yang minta dijemur ya, terus ada yang minta diangin-anginkan ya, atau dipanaskan dulu sebelum digantang juga ada ya. Nah, ini poin paling terpenting ya ketika season sudah mau naik ya. Ini paling terpenting karena faktor inilah ya yang membuat burung bisa naik podium atau prestasi ya. Jadi kesalahan sekecil apapun itu sangat berpengaruh ya untuk di lapangan atau di gantangan ya. Jadi yang pertama harus paham karakter burungnya. Ada yang burungnya dikerodong sebelum naik ke gantangan. Nah, di situ dikerodong, nah, baris itu dibuka, digantang, di situ langsung gacor, ada juga ya. Dan juga ada juga yang mintanya dia pemanasan dulu. Jadi 10 menit atau 15 menit sebelum digantang dia
dibuka kerodongnya, dibiarkan biar burung gacor dulu ya. Jadi istilahnya pemanasan. Nah, dan juga ada burung yang memang minta dicas. Nah, ini paling penting sekali ya. Nah, mungkin teman-teman yang baru ke lapangan ya, burung di rumah ada gandengan ya, di situ saling saut-sautan, terus dibawa ke gantangan kok nggak bunyi, mungkin bunyinya kurang maksimal. Nah, di situ harus tahu. Jadi ada perkutut yang minta gandengan atau istilahnya diuntul ya. Nah, jadi ada untulannya. Nah, di situ faktor paling penting. Jadi harus dibawa juga ya untulannya. Jadi kita adjust di lapangan, baru kita naikkan. Nah, di situ poin untuk settingan sederhana ya, tapi bisa menjamin ya untuk mendapatkan apa yang kita harapkan ya. Pasti kalau ke lapangan yang kita harapkan yang pertama ya tidak munafik, pasti berprestasi ya. Tapi yang kedua di situ kita nyari seduluran ya. Tapi kalau misalkan kita ambisi di dunia perkutut ini untuk mencari prestasi ya, atau mencari poin-poin tinggi atau mungkin selalu juara, di situ tidak akan lama ya. Kalau misalkan kita main perkutut ya, di situ kita diimbangi ya dengan silaturahmi ya. Mungkin kita datang ke sini diniatkan untuk silaturahmi, ketemu ya teman-teman atau saudara-saudara ya yang ada di jauhnya ya. Nah, kita didasari silaturahmi ya. Tapi kok kita ambisi ya, otomatis kita yang akan merasakan sendiri ya. Jadi tidak akan ada manfaatnya. Nah, selalu pikirannya burungku kok di lapangan kok kayak gini, jadi terlalu banyak pemikiran, akhirnya sumpah burungnya malah nggak moncer-moncer. Nah, jadi kalau bisa kita didasari dengan silaturahmi ya, kita datang ke tempat ke kota lain atau ke desa lain. Nah, di situ intinya bersilaturahmi. Mungkin video kali ini sampai di sini ya, masalah settingan sederhana ya, cara pemakaian jamu ya, jamu manggung gacornya ya, dan juga bahkan racikan manggung gacornya. Dan juga untuk teman-teman ya atau rekan-rekan yang mau order bisa langsung hubungi ya. Di sini di jamu juga ada ya, ada kontak telepon saya ya, nomor WA saya di pakan juga sini ada ya. Langsung hubungi aja ya, 083 834 000, kosongnya 3 kali ya, 584. Nah, ini saya ulangi ya, 083 834 584. Itu jadi pengirimannya bisa ke seluruh Indonesia ya, jadi enggak usah khawatir ya. Nah, untuk masalah pembayaran mungkin barang nyampe bisa langsung transfer ke rekening saya ya. Jadi untuk pengiriman ya saya atur semua ya, udah tinggal nunggu di rumah, baru nanti kalau misalkan barang udah nyampe bisa langsung transfer ya. Jadi saya mikirnya sering kejadian banyak ya, maksudnya sistem transfer terus barangnya belum datang ya. Tapi saya usahakan ya untuk masalah sesama penghobi di sini ya, jadi barang nyampe bisa langsung transfer. Nah, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Untuk kelanjutannya, untuk masalah settingan atau yang lainnya ya, untuk mungkin di video yang lainnya ya. Itu salam dari saya ya, Mas Andi ya, dari Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.